Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramli Ihsan dengan NIM 22073033 dengan prodi Pendidikan Teknomotif di Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang metodologi penelitian, yaitu instrumen penelitian. Nah, kita masuk ke pembahasan dari instrumen penelitian, yaitu pengertian instrumen penelitian. Nah, di sini agak sedikit tipe ya. Ini sebenarnya instrumentasi. Nah, secara definitif dari Profesor Dr. Sugiono pada tahun 2019, yaitu beliau mendefinisikan bahwasanya oh, adalah metode pengumpulan data sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen penelitian sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Dengan demikian, instrumen penelitian merupakan perwujudan dari metode yang dipilih. Nah, istilahnya dari instrumen penelitian itu yaitu objek ataupun perwujudan yang ingin kita teliti. Misalnya, contoh tentang bencana alam sekarang ya, kita teliti apa penyebabnya. Yang selanjutnya, kita masuk ke bagian jenis-jenis instrumen penelitian. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama itu ada namanya instrumen penelitian kuantitatif. Nah, di penelitian kuantitatif itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pedoman wawancara mendalam atau in-depth interview guide. Itu berisi daftar tema atau pertanyaan pembuka yang akan dikembangkan selama proses wawancara berlangsung. Misalnya contoh kita wawancara tentang kejadian pembulian di sekolah. Jadi nanti kita susun wawancaranya dan kita tanya secara mendalam. Yang kedua ada namanya pedoman observasi partisipan. Nah, di sini dalam observasi partisipan, peneliti terlibat dalam kehidupan subjek yang diteliti. Beda dengan pedoman wawancara tadi ya. Di sini wawancara hanya mengandalkan dengan beberapa pertanyaan. Sedangkan di pedoman observasi partisipan, kita harus ikut berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Nah, penelitian terlibat dalam kehidupan subjek yang diteliti. Nah, instrumen yang digunakan adalah catatan lapangan atau file notes dan panduan observasi yang longgar. Di sini kita juga mencatat apa aja yang terjadi di lapangan. Yang ketiga itu namanya pedoman FGD atau Focus Group Discussion GUID. Nah, di sini adalah penelitiannya ya, wawancara kelompok yang berfokus pada suatu topik tertentu. Nah, instrumennya adalah pedoman diskusi yang berisi pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk memfasilitasi dinamika kelompok. Nah, di sini kita akan membentuk kelompok terdiri dari beberapa orang tergantung berapa jumlah yang kita inginkan untuk penelitian tersebut. Dan setelah itu baru kita fasilitasi permasalahan yang akan dibahas di kelompok tersebut. Nah, yang keempat dari instrumen penelitian kuantitatif itu ada namanya studi dokumen. Nah, itu adalah instrumen untuk studi dokumen adalah pedoman analisis atau konten analisis guide atau disebut juga dengan lembar analisis dokumen. Nah, peneliti menggunakan alat ini untuk mengekstrak informasi dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, foto, video, kebijakan laporan tahunan, ataupun media sosial. Nah, di sini kita bersifat dokumen ya, semuanya tertulis secara langsung dan juga ada bukti-buktinya. Nah, di sini lembar-lembar tersebut akan dianalisis oleh peneliti, misalnya dari halaman ini tentang ini, halaman ini tentang itu, nanti akan diteliti. Nah, sip itu tergantung juga dengan jenisnya ya. Seperti yang dijelaskan di penelitian ini, ada berupa foto, video, terus ada namanya laporan tahunan atau dengan media sosial. Selanjutnya, instrumen penelitian kualitatif.
Nah, kualitatif itu sendiri terdiri dari beberapa poinnya jenis instrumennya. Yang pertama ada namanya kuesioner. Nah, kuesioner sendiri itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk jawab. Misalnya beberapa pertanyaan seperti mengisi Google Form itu juga merupakan form kuesioner ya. Nanti di Google Form tersebut kita buat beberapa pertanyaan misalnya tentang penelitian kita, jenis-jenis alat otomotif kayak kunci momen, kunci Inggris, atau bank, atau tang, dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti kita buat pertanyaan di Google Form, kita bagi-bagi kepada oh, umum, ataupun kepada masyarakat, ataupun kepada sampel yang kita butuhkan berapa jumlahnya. Nanti orang tersebut akan menjawab atau merespon pertanyaan dari kita. Setelah itu baru kita lihat berapa jumlah respondennya. Yang kedua, ada namanya tes, yaitu serangkaian pertanyaan ataupun latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan keterampilan, kemampuan, inteligensi, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain. Nah, di sini tes itu berupa ujian ya, ujian yang kita berikan kepada objek kita pun kepada seseorang guna untuk mengambil namanya sampel juga, ataupun untuk penelitian kita. Misalnya contoh kita ingin melaksanakan ujian voli. Jadi kita tes tentang rasa voli. Itu passing bawah, apa itu passing atas dan sebagainya. Ada juga smash. Nah, di penelitian kayak gitu juga di penelitian kualitatif. Kita kasih tes misalnya tentang ujian oke keterampilan ke arah cara bongkar mesin misalnya atau cara overhaul, ada cara membongkar karburator mesin mobil manual. Nah, yang ketiga itu ada namanya observasi terstruktur, yaitu observasi dalam kuantitatif menggunakan, nah sedangkan dalam kuantitatif itu menggunakan alat bantu yang telah distandarkan, seperti lembah observasi ataupun rating scale. Nah, di sini juga seperti kuantitatif ya, ada juga disediakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya, itu pemilihan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini ada 6 poin yang kita bahas. Yang pertama, untuk pemilihan instrumen atau pengumpulan datanya, yaitu tujuan penelitian. Apa sih yang akan kita capai, atau apa sih yang ingin kita capai? Nah, jika tujuannya adalah untuk menggeneralisasikan hubungan variabel atau kuesioner terstruktur, mungkin tepat. Yang kedua, ada namanya jenis data yang dibutuhkan. Nah, untuk contoh pertanyaannya itu tentang apakah data kuantitatif berupa angka ataupun data kualitatif berupa kata ataupun narasi. Berupa angka misalnya jumlah responden, kalau yang kualitatif itu menurut si A gini-gini, menurut si B gini-gini. Nah, di data kuantitatif itu memerlukan namanya instrumen terstandar, itu ada urutan tertentu yang akan diarahkan untuk mengambilkan data kuantitatif. Nah, sedangkan di kualitatif itu memerlukan namanya instrumen yang fleksibel. Itu bebas. Misalnya kita misalnya mau wawancara ke si A tentang jenis-jenis mobil yang ada di Indonesia. Ataupun si B kita wawancarai tentang jenis-jenis servis untuk mobil. Yang ketiga ada namanya sumber data atau responden informan. Nah, di sini contoh pertanyaannya, siapa yang menjadi subjek penelitian? Misalnya kayak oh, orang, atau hewan, atau tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, di sini karakteristik mereka itu tergantung ya dari usianya, atau pendidikannya, atau latar belakangnya. Kalau kita berpatokan pada orangnya, nanti akan kita teliti untuk menentukan namanya instrumen yang sesuai dengan yang kita lakukan. Yang keempat, itu ada namanya ketersediaan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, di wawancara mendalam itu membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang besar dibandingkan penyebaran kuesioner online.
wawancara tersebut kita harus langsung pergi ke tempatnya ya, ke tempat objeknya, dan juga di situ akan membutuhkan yang namanya tenaga dan juga biaya, serta jarak-jarak jalan yang jauh juga. Yang kelima, kompetensi dan minat peneliti. Nah, di sini adalah apakah peneliti memiliki keterampilan untuk wawancara atau memoderatori FGD ya, atau menganalisis dokumen. Nah, pemilihan instrumen harus mempertimbangkan yang namanya kapasitas peneliti. Jadi untuk melakukan wawancara kita harus juga sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Apakah kita sanggup untuk mewawancarinya lebih dalam atau tidak. Yang keenam ada namanya kontekstualitas masalah. Nah, di sini itu masalah yang sangat sensitif, misalnya seperti tentang perilaku seksual ataupun korupsi. Mungkin lebih baik digali dengan wawancara mendalam yang menjamin kerahasiaan dan kedekatan emosional daripada kesana yang personal. Nah, kesana ini itu lebih ke masalah-masalah umumnya. Jadi nggak masalah semua orang tahu. Tapi kalau lebih hal-hal yang lebih sensitif itu kita harus melakukan wawancara dengan face to face ataupun dengan rahasia. Nah, kita masuk ke bagian persyaratan instrumen penelitian. Nah, di sini yang pertama itu validitas atau kesahihan adalah derajat ketepatan yang menunjukkan sejauh mana sih satu instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Di sini ada beberapa contoh validitas. Yang pertama ada validitas isi atau content validity. Nah, ini menunjuk pada sebuah atau sejauh mana instrumen yang mempresentasikan dan mencakup seluruh domain atau spek dari konstruk yang diukur. Yang selanjutnya ada namanya validitas konstruk, yaitu konstruk validity. Adalah tingkat kesesuaian antara butir-butir instrumen dengan teori yang mendasari. Misalnya kita meneliti tentang pendidikan. Jadi kita harus mencari teori yang sesuai dengan pendidikan juga. Selanjutnya ada namanya validitas prediktif, yaitu berkaitan dengan kemampuan instrumen untuk memprediksi suatu kejadian di masa depan. Nah, contohnya itu validitas tes seleksi masuk perguruan tinggi terhadap kesuksesan akademik mahasiswa di tahun pertama. Nanti di tes seleksi ini kita menentukan apakah ke depannya mahasiswa ini bagus atau tidaknya dalam kelulusan mereka. Yang selanjutnya itu namanya validitas banding. Nah, di sini itu berkaitan dengan kesesuaian hasil pengukuran instrumen dengan hasil pengukuran instrumen lain yang sudah diakui validitasnya, yang dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan. Selanjutnya kita masuk kepada persyaratan instrumen penelitian, yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas adalah tingkat konsistensi dan stabilitas suatu instrumen dalam mengukur suatu gejala. Nah, instrumen yang reliable akan menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran diulang pada subjek yang sama dalam kondisi yang relatif sama. Dan di sini ada dua poin pembahasan lanjutan dari reliabilitas, yaitu ada namanya reliabilitas eksternal. Nah, itu diukur dengan menguji instrumen pada sampel yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya tentang pengukuran untuk pengujian ujian siswa itu kan bisa dengan waktu yang berbeda, tapi bisa dengan satu soal. Selanjutnya ada namanya reliabilitas internal. Nah, ini diukur dengan menganalisis konsistensi antara butir dalam satu kali pengujian. Nah, ya dilakukan dengan teknik belah dua atau split half method. Nah, instrumen dibagi menjadi dua bagian, misalnya kayak butir ganjil dan genap. Lalu skor kedua bagian tersebut dikorelasikan. Nah, rumus yang digunakan itu semua rumus alpha convex atau convex alpha. Ini adalah teknik yang paling populer dan powerful untuk instrumen yang mengukur satu konstruk dengan skala Linker ataupun sejenisnya. Nah, kudernya itu Richardson KR20 digunakan khusus untuk instrumen tes skornya dikotomis atau benar atau salah. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan dari instrumen, yaitu penyusunan instrumen penelitian. Nah, untuk penyusunannya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menjabarkan variabel menjadi indikator. Nah, variabel yang masih abstrak, misalnya kepuasan kerja, harus dijabarkan menjadi dimensi yang
lebih spesifik berdasarkan tinjauan teori. Selanjutnya, untuk penyusunannya, yaitu merumuskan butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan item, seperti indikator, kemudian dituangkan menjadi beberapa butir pertanyaan ataupun pernyataan dalam instrumen. Nah, pada tahap ini, kisi-kisi instrumen sangat membantu untuk memetakan hubungan antara variabel, dimensi, indikator, ataupun butir pertanyaan. Yang ketiga itu menyusun tata letak dan petunjuk pengisian instrumen yang rapi dan mudah diisi akan meningkatkan respon rate. Yang keempat yaitu uji coba instrumen atau try out, uji simulasi. Instrumen yang telah disusun tidak boleh langsung digunakan untuk mengumpulkan data sesungguhnya. Ia harus diuji cobakan terlebih dahulu pada sampel yang memiliki karakteristik mirip dengan sampel penelitian, tetapi bukan bagian dari sampel penelitian. Berarti kita akan melakukan uji coba di beda sampel. Yang selanjutnya ada namanya analisis hasil uji coba dan revisi. Nah, di sini kita akan melakukan namanya setelah kita uji coba, tentu kita akan ada namanya melakukan akhir coba. Nah, setelah kita melakukan coba, kita lihat apakah ada nampak perubahan ataupun ada nampak enggak keberhasilan dari uji coba tersebut. Setelah kita melakukan uji coba, misalnya seperti melakukan uji coba soal kepada siswa. Nah, setelah itu besoknya kita lihat apakah perlu direvisi atau enggak, perlu perbaikan atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ke terakhir ya, pelaksanaan pengumpulan data dengan instrumen final. Nah, pada tahap ini peneliti menggunakan instrumen final untuk mengumpulkan data dari sampel penelitiannya sesungguhnya. Nah, prosedur administrasi harus konsisten untuk semua responden. Nah, baiklah terima kasih. Itulah untuk penyampaian penjelasan mengenai instrumen penelitian. Sekian, terima kasih.